4 metode yang saya sampaikan tadi saya praktekkan di lahan ini, dan hasilnya dari awal tanam sampai masa panen seperti ini belum pernah yang namanya sulam karena busuk batang, dan ini masih sehat dan juga subur ya teman-teman, bebas layu fusarium dan bebas busuk batang. Untuk varietas bebas sesuai dengan kemampuan jenengan. Sebagai contoh yang saya gunakan ini varietas suplemen dari Praga 11. Kalau kita baca terdapat tulisan toleran layu bakteri dan juga busuk batang. Jadi untuk varietas ini tahan busuk batang di musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita masih berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan selalu sehat lah ya, dan berkah rezeki. Hari ini tidak ada kegiatan apa-apa ya teman-teman. Namun kali ini kita akan berbagi pengalaman dan sharing saja terkait perawatan tanaman terong di musim penghujan. Karena ada beberapa pertanyaan dari sahabat tani yang bertanya. Yang pertama, Bang, bagaimana cara merawat tanaman terong di musim penghujan supaya tidak mudah terserang yang namanya penyakit busuk batang? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Bang, kalau tanaman terong itu terserang penyakit busuk batang, bagaimana solusi dan cara mengatasinya? Buat jenengan yang mungkin masih pemula, yuk bareng-bareng kita belajar. Yang pertama, agar tanaman terong kita terhindar dari penyakit yang namanya busuk batang, terutama di musim penghujan. Yang pertama, media tanam ataupun media lahan harus sehat dan juga steril dari bakteri negatif seperti jamur patogen dan juga jamur nematoda, baik di media polybag ataupun di lahan lepas. Untuk bisa menghasilkan media lahan yang sehat, kita bisa lakukan aplikasi pengocoran agen hayati, yaitu sebelum penanaman, setelah penanaman, dan skala berkala, bisa 5 hari sekali ataupun 7 hari sekali. Untuk jenis agen hayati bebas sesuai dengan kemampuan jenengan. Semisal jenengan bisa gunakan asam humat yang bisa dimix dengan silika karbon, kemudian E4 mix dengan trikoge ataupun anbus mix tetes tebu, atau bisa kita gunakan racikan seperti ini kan tetes tebu dan ini POC. Dan kalau jenengan mau coba untuk POC bebas ya teman-teman, enggak seperti yang saya gunakan. Kalau saya biasanya pakai ini. Kalau saya kan pakai ini. Kalau jenengan mau ganti yang lain bisa. Semisal untuk POC bisa diganti dengan itu Marolis ataupun POC yang lainnya. Yang penting untuk POC sendiri kandungnya adalah bakteri positif. Kalau untuk metode saya seperti ini kan, kalau saya itu aplikasi pupuk itu 5 hari sekali. Setiap kali aplikasi pupuk kita tambahkan racikan agen hayati seperti ini. Jadi aplikasi pupuknya untuk menyuburkan tanah dan racikan agen hayati untuk menyehatkan tanah. Contoh hasil aplikasinya di lahan ini dari awal tanam sampai masa panen kemarin ini belum pernah yang namanya sulam, dan masih aman dari penyakit seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Dan ini kalau kita lihat, ini pertumbuhan sama rata, belum pernah yang namanya sulam. Yang kedua, pemilihan benih yang tepat dan benar. Kalau untuk di musim penghujan, untuk tanaman terong kalau bisa pilih benih yang satu hibrida, kedua tahan virus, dan ketiga tahan layu bakteri dan juga busuk batang. Untuk varietas bebas sesuai dengan kemampuan jenengan. Sebagai contoh yang saya gunakan ini varietas suplemen dari Praga 11. Kalau kita baca terdapat tulisan toleran layu bakteri dan juga busuk batang. Jadi untuk varietas ini tahan busuk batang di musim penghujan. Yang ketiga, lakukan perempelan daun bawah secara berkala. Lah, waktunya kapan Bang? Jadi seperti ini. Saat buah pertama jadi kurang lebih ya segini, kita rempel daun bawah kurang lebih 2-3 lembar. Kemudian kalau buah pertama kita sudah memetikan, maka kita kurangi lagi sampai habis di bawah V. Contohnya di lahan ini kan baru kemarin habis untuk buah pertamanya. Ini kita habis aplikasi perempelan daun, dan kita lihat ini kan terang ya teman-teman. Kalau kita lihat dari atas ini masih terlihat rimbun, tapi kalau kita ke bawah itu, untuk bawah itu terang. Lah, manfaatnya apa Bang? Yang pertama, menambah sirkulasi udara antara tanaman ataupun antara batang tanaman. Yang kedua, sinar matahari bisa langsung masuk ke bawah ke area permukaan media tanam, sehingga untuk kelembaban media tanam bisa terjaga. Yang ketiga, mempermudah saat aplikasi obat, terutama saat aplikasi fungisida. Jadi saat penyemprotan obat bisa terkena merata di area permukaan batang dari bawah V sampai ke bawah.
dan juga lebih irit dalam pemakaian obat, karena saat aplikasi penyemprotan obat fokus di area daun atas. Contoh hasil aplikasinya di lahan ini ya teman-teman, ini setiap hari hujan dan alhamdulillah dengan aplikasi perempelan untuk media tanam ataupun media lahan ini untuk kelembabannya terjaga sehingga tanaman rata-rata itu sehat. Yang keempat, setelah aplikasi perempelan daun dan juga aplikasi pemetikan buah, usahakan kita susuli fungisida dengan bahan aktif. Kalau di musim hujan kita bisa gunakan dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Namun kalau di musim panas kita bisa gunakan fungisida dengan bahan aktif. Pertama bisa klorotalonil, yang kedua bisa mankoseb. Supaya apa? Luka yang disebabkan dari aplikasi perempelan daun dan juga pemetikan buah bisa cepat kering sehingga bakteri negatif tidak bisa sempat masuk ke bekas luka tersebut sehingga penyakit yang namanya busuk batang tidak mudah masuk. Dan contoh fungisida pengendali busuk batang kalau di musim hujan untuk bahan aktif tembaga hidroksida, yang pertama bisa menggunakan Kopset 77, yang kedua Nordok. Kalau untuk di musim kemarau bahan aktif mankoseb bisa menggunakan Dikten 45. Kalau untuk klorotalon ini bisa menggunakan Dakonil. 4 metode yang saya sampaikan tadi saya praktekkan di lahan ini dan hasilnya dari awal tanam sampai masa panen seperti ini belum pernah yang namanya sulam karena busuk batang, dan ini masih sehat dan juga subur ya teman-teman, bebas layu fusarium dan bebas busuk batang. Yang kedua, kalau tanaman terong kita terserang penyakit busuk batang, bagaimana solusi dan cara mengatasinya. Kemudian kalau tanaman terong kita terserang busuk batang, ini kan tanaman ini kan sehat ya, kita anggap saja ini terkena busuk batang ya teman-teman. Yang pertama, yang terkena busuk batang kita jangan pegang ya teman-teman. Kalau kita pegang seperti ini terus kita pegang yang sehat maka akan menular. Yang kedua, kalau serangan busuk batangnya parah maka segera lakukan aplikasi perempelan daun bawah secara merata, terutama dari bawah V ke bawah. Supaya apa? Kondisi di bawah V itu sirkulasi udara bisa lebih lancar, karena yang namanya jamur busuk batang itu biasanya sering terjadi pada posisi media lahan yang begitu lembab karena tanaman yang terlalu rimbun. Yang ketiga, stop dulu aplikasi pupuk dengan kandungan unsur hara nitrogen yang tinggi. Dan yang keempat, segera susuli aplikasi fungisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida kalau di musim penghujan. Kalau di musim kemarau ya bisa gunakan bahan aktif mankoseb ataupun klorotalonil. Dan untuk aplikasi obat bisa interval 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali di pagi hari. Yang kelima, lakukan aplikasi nutrisi secara berkala, bisa 5 hari sekali ataupun 7 hari sekali, supaya apa? Kondisi tanaman akan kuat dan kebal, memerangi serangan hama dan juga penyakit. Dan untuk penggunaan nutrisi bebas sesuai dengan kemampuan jenengan, semisal asam amino bisa dimix dengan suplemen sel tanaman ataupun yang lainnya. Jadi untuk kondisi tanaman kita perkuat kekebalan, antibodi dan imunitas tanaman. Kalau ada pertanyaan apakah bisa sembuh Bang dengan metode seperti tadi, kalau batang tanaman kita yang mengalami busuk batang parah itu kemungkinan tidak sembuh ya. Paling tidak itu untuk jamur mati dan tidak menular ke tanaman yang sehat. Kalau busuk batangnya cuma sebagian, insya Allah itu akan pulih dan sembuh. Kemudian untuk kondisi tanamannya sehat, jika sebelahnya itu terkena busuk batang, maka untuk tanamannya sehat itu akan kebal dan kuat memerangi serangan jamur seperti busuk batang, sehingga tanamannya sehat tidak mudah tertular. Buat jenengan yang mungkin masih tahap pemula, monggo dipraktekkan. Dan semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi satu wasilah bertambahnya hasil maksimal tanaman terong panjenengan. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita sambung di video berikutnya.